Anak itu mengayunkan golok di tangannya dengan santai. Namun langsung menebas pohon itu hingga terbelah dua. Pemandangan ini membuat para preman yang membuat keributan terpaku di tempat. Sementara si anak sendiri tidak mengerti apa yang terjadi. Dia hanya merasa golok hari ini terasa luar biasa cepat. Yang tidak dia ketahui adalah, golok tua di tangannya telah berubah menjadi senjata dewa yang mampu memotong besi seperti lumpur. Dan semua ini hanya karena burung aneh di depannya. Longque Daxia yang legendaris. Bahkan besi tua yang rusak, selama ditempelinya, bisa berubah menjadi senjata ilahi yang tiada banding. Karena itu ia diburu oleh banyak orang. Hari itu saat menghindari serangan para penyihir, tanpa sengaja ia jatuh ke dalam keranjang punggung anak itu. Tak disangka seekor Longque yang terhormat, justru menjadi roh senjata dari sebuah golok tua. Hatinya pun dipenuhi rasa tidak senang. Namun anak itu sama sekali tidak menyadarinya. Hingga suatu hari, Genteng dan dua saudaranya terlibat pertengkaran dengan orang lain. Pihak lawan mengandalkan jumlah orang dan memukuli mereka seenaknya. Mendengar itu Along segera bergegas datang. Golok yang berkilau terang membuat para preman lari tunggang langgang. Itu Along, cepat lari. Dia membawa golok tua itu lagi. Golok tua. Kamulah yang golok tua. Aku ini Longque. Saat para preman masih terpaku, Genteng maju merebut kembali barang miliknya. Sayangnya telur burung yang susah payah didapatkan semuanya pecah. Kakak tertua Along segera maju menenangkan. Dia mengatakan hari ini berhasil menangkap ikan. Nanti pulang akan memasakkan makanan enak untuk mereka. Sambil berbicara dia mengeluarkan 2 potong roti daun bawang dari dadanya. Lalu membaginya kepada 2 adiknya. Namun saat mereka terus makan, Wapian dan Xiao Tian menangis karena merindukan ibu mereka. Sudahlah, kenapa harus menangis? Selama kita bertiga bersama, tidak ada yang perlu ditakuti. Walaupun berusaha sekeras apapun, hidup seperti kucing liar dan anjing liar juga tidak ada artinya. Lebih baik biarkan aku cepat terbebas. Namun Longque tidak menyangka, setiap hari Along selalu mengasah golok hingga berkilau. Ternyata proses mengasah golok sangat menyenangkan. Karena itu ia memutuskan tinggal lebih lama. Golok ini adalah peninggalan ayah mereka. Pernah digunakan untuk melindunginya dari perampok gunung. Di dalam hati Along diam-diam bersumpah, pasti akan menggunakan golok ini untuk melindungi adik-adiknya. Namun hari itu kebiasaan buruk Wapian kambuh lagi. Karena mencuri uang orang lain dia tertangkap di tempat. Saat hampir dipukuli hingga setengah mati, Along kembali datang setelah mendengar kabar. Dia melindungi Wapian di belakang tubuhnya. Setelah mengetahui seluruh kejadian, Along menyerahkan kantong uang untuk meminta maaf. Dan rela menerima hukuman menggantikan adiknya. Namun dia justru dipukul jatuh ke tanah. Batu-batu di dalam kantong uang berjatuhan keluar. Jelas mereka telah dijebak oleh pihak lawan. Kalian berani mencuri emas lalu masih berani membantah. Anak rendahan yang tidak ada yang mengurus. Tebasan ini membuat semua orang di tempat itu ketakutan. Dalam perjalanan pulang, Wapian terus mengeluh tanpa henti. Along yang berjalan di depan mendengarnya, lalu langsung menamparnya. Menurutnya manusia boleh miskin, namun tidak boleh kehilangan harga diri dan tidak boleh mencuri. Wapian pun menyadari kesalahannya. Dia segera berlutut dan terus meminta maaf. Saat itu hati Along pun melunak, merasa bahwa semua ini adalah kesalahannya. Tidak menjaga adik dengan baik. Setelah itu dia mengajukan sebuah gagasan, mengajak kedua adiknya berlatih bela diri bersamanya. Hanya dengan membuat diri menjadi kuat, barulah tidak akan ditindas orang lain. Kedua adiknya dengan senang hati menyetujuinya. Hari-hari setelah itu, mereka bertiga mulai berlatih bela diri bersama. Berbeda dengan Xiao Tian, Wapian selalu suka bermalas-malasan dan berbuat curang. Setiap kali itu terjadi dia pasti dihajar oleh Along. Beberapa tahun berlalu dalam sekejap. Kemampuan bela diri mereka bertiga pun berkembang. Along mahir menggunakan golok dengan gerakan cepat dan kuat. Ilmu pedang Xiao Tian secepat kilat. Sedangkan Wapian sangat berbeda dari mereka. Dia paling suka menggunakan senjata tersembunyi. Setelah bertahun-tahun berjuang di dunia persilatan, mereka perlahan mulai mendapatkan nama. Demi perkembangan yang lebih baik, mereka bersama-sama mendirikan gerbang pembasmi iblis, khusus membunuh bandit dan membantu orang miskin. Dalam sekejap para pendekar muda menjadi sangat terkenal. Itulah masa paling membahagiakan bagi mereka. Selama masa itu Longque selalu menemani mereka. Namun Wapian yang selalu membuat masalah. Diam-diam mulai memiliki niat licik. Dia ingin memanfaatkan cinnabar kaca untuk membuat barang palsu. Untuk meraup keuntungan besar. Dia takut ketahuan oleh Along. Maka dia sengaja menyembunyikannya dari Along.
Namun hari ini dia justru tertangkap basah. Dia awalnya ingin kabur diam-diam, namun ditangkap oleh Along. Botol di tangannya pun terjatuh ke tanah. Kau berbuat cara licik lagi bukan? Namun Wapian sama sekali tidak menganggapnya serius. Selama beberapa tahun ini mereka melakukan hal yang berat namun tak dihargai. Dan telah menyinggung banyak musuh. Pada akhirnya uang yang didapat pun sangat sedikit. Dia juga memikirkan mata pencaharian di masa depan. Namun Along dengan keras kepala berpikir, orang yang berlatih bela diri harus bersikap lurus dan terhormat. Bahkan saat berbisnis pun tidak boleh memalsukan. Bodoh, uang itu datang dari menipu orang. Orang-orang yang hidupnya berhasil. Mana ada yang tangannya bersih. Kalau seperti kalian ini, cepat atau lambat kita akan dibunuh orang lain. Prinsip yang selalu kau pegang, justru dianggap dunia sebagai jalan sesat. Omong kosong. Ah. Kaki Wapian mengalami cacat permanen. Along mencari semua tabib di kota, namun semuanya menyatakan tidak berdaya. Namun Wapian tidak menyalahkan Along. Semua ini adalah akibat perbuatannya sendiri. Tepat saat itu kabar buruk datang. Musuh lama mereka mengumpulkan banyak orang, bersiap memanfaatkan kesempatan untuk balas dendam. Pada malam hari mereka bertiga membahas rencana. Namun kali ini pihak lawan datang dengan persiapan matang. Saat itu Wapian mengusulkan melarikan diri lewat terowongan rahasia, yang langsung menuju pegunungan liar di luar kota. Lagi pula hanya 3 bersaudara yang mengetahuinya. Selama gunung hijau masih ada kayu bakar tidak akan habis. Xiao Tian merasa rencana itu bisa dijalankan. Along langsung mengambil keputusan, menyuruh keduanya berkemas dan segera berangkat. Tanpa disadari itu adalah jebakan yang dipasang Wapian. Saat mereka mendekati pintu keluar, Wapian di belakang sengaja memperlambat langkah. Tak lama kemudian mulut terowongan runtuh. Beberapa anak panah melesat datang. Along demi melindungi saudara-saudaranya terkena banyak panah. Meski terluka parah, dia tidak mundur selangkah pun. Dengan dukungan Golok Longkui, Along bagaikan dewa pembantai. Namun jumlah lawan terlalu banyak. Dia tahu dirinya hampir pasti mati. Maka dia mendorong adiknya jatuh ke tebing, menyuruhnya menunggu di rumah tua. Kak Along. Tenang saja saudaraku, aku akan melindungi kalian. Setelah terbangun dari mimpi buruk, dia melihat golok kakaknya berdiri di depan pintu. Hatinya yang gelisah, memutuskan mengambil risiko untuk kembali memeriksa. Namun yang terlihat hanyalah mayat bergelimpangan. Hanya sosok Along yang masih berdiri tegak. Dengan penuh harap dia maju mendekat. Namun mendapati mata Along telah terpejam. Aku tahu apa yang paling penting di hati Along. Aku akan menggantikannya untuk terus menjaganya. Untuk membalaskan dendam Along, mereka mencari Wapian selama 40 tahun. Mereka kira takkan pernah menemukannya seumur hidup. Namun karena suatu kebetulan, dia langsung mengenali ini sebagai perbuatan Wapian. Ternyata setelah melarikan diri dulu, Wapian menemukan cara untuk menyamar, lalu menjalankan bisnis barang antik palsu. Malam itu juga dia menyusup ke kediaman lawan. Pihak lawan terkejut melihat Xiao Tian masih hidup, bahkan mencoba memohon dengan ikatan persaudaraan. Aku tak pernah berniat menyakitimu. Aku hanya marah. Padahal kita jelas bisa hidup lebih baik. Tapi dia terlalu keras kepala. Dan lagi, kaki ini juga rusak karena dia. Aku beritahu kau, sejak hari kakiku menjadi cacat, aku sudah bersumpah. Suatu hari aku akan membuat Along benar-benar meninggalkanku. Aku tak bisa lagi membiarkan orang ini mengendalikan hidupku. Dalam amarahnya Xiao Tian bersiap menghabisi lawan dengan satu tebasan. Namun pada akhirnya dia tetap tidak tega. Dia memberi Wapian satu kesempatan untuk menyerahkan diri ke pemerintah. Sementara Wapian di mulutnya setuju dengan baik. Tangannya diam-diam meraih senjata tersembunyi di bawah ranjang. Melihat mantan saudara berubah menjadi seperti ini, Xiao Tian pun memutuskan untuk tidak lagi menahan diri. Setelah membalas dendam dia tak lagi memiliki beban apapun.